Kamu pernah dengar tentang VOC nggak? Yap, VOC itu singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie alias Perusahaan Hindia Timur Belanda. Dulu, zaman kolonial, VOC ini jadi pemain utama dalam perdagangan di Asia Tenggara, termasuk di tanah Nusantara kita. Yuk, kita gali cerita seru di balik nama besar yang satu ini. Ceritanya dimulai pada tahun 1602 ketika pemerintah Belanda memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan dagang raksasa. Kenapa? Karena mereka pengen nguasain jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat bernilai. Jadi saat itu rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala jadi barang mahal yang dicari-cari di seluruh Eropa. VOC pun lahir dengan tujuan untuk mengatur dan mendominasi perdagangan rempah-rempah ini. VOC ini bukan perusahaan sembarangan loh. Mereka punya kekuatan seperti sebuah negara. Bayangkan aja, mereka bisa bikin kebijakan sendiri, punya armada kapal, bahkan mengatur militer dan diplomasi. Jadi, bisa dibilang mereka adalah kekuatan kolonial yang super kuat pada masanya. VOC mulai aktif di Asia Tenggara sekitar awal abad ke-17. Mereka mendirikan pos-pos perdagangan di beberapa tempat strategis, termasuk di Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta. Di Batavia inilah VOC membangun markas besar mereka dan menjadikan tempat ini sebagai pusat kekuasaan mereka di Asia. Tapi perjalanan VOC nggak selalu mulus. Ada banyak tantangan yang mereka hadapi, mulai dari persaingan dengan Portugis, Inggris, sampai konflik internal dengan kerajaan-kerajaan lokal. Terlebih lagi, mereka harus menghadapi pemberontakan dari penduduk setempat yang tidak suka dengan kehadiran mereka. Salah satu momen penting dalam sejarah VOC adalah ketika mereka melakukan kontrak perjanjian dengan beberapa kerajaan di Nusantara. Dengan perjanjian ini, VOC mendapatkan hak eksklusif untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Tentu saja semua ini dilakukan dengan berbagai cara, baik itu lewat diplomasi maupun kekuatan militer. Sayangnya, kekuasaan VOC ini nggak bertahan selamanya. Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, VOC mengalami kemunduran yang cukup parah. Masalah keuangan, korupsi, dan konflik internal menggerogoti kekuatan mereka. Pada tahun 1799, VOC akhirnya dibubarkan dan seluruh aset serta tanggung jawabnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Tapi meski VOC sudah bubar, pengaruh mereka terhadap sejarah Indonesia tetap terasa. Banyak aspek budaya, arsitektur, dan bahkan sistem pemerintahan yang diwariskan dari masa VOC. Misalnya, Batavia yang kini jadi Jakarta adalah salah satu warisan dari era VOC. Jadi, gimana? Ternyata VOC ini punya cerita yang cukup menarik kan? Dari jadi raksasa perdagangan sampai akhirnya harus mengakhiri perjalanan mereka, VOC memang meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah Indonesia. Semoga cerita ini nambah pengetahuan dan bikin kamu lebih paham tentang sejarah bangsa kita.